Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu ala wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama nasara wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasulahu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim barik wa karim wa azim ala nabiyina Mustafa ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Hadirin muhtaramin jamaah salat subuh di Masjid As-Salam yang kami hormati, kami ta'zimi, kami cintai. Wabil khusus takdim saya kepada Kiai Haji Abdul Rahman Sufyan selaku Ketua Dekan Salam. Dan Ustaz hari ini ada pengurus yang lain, Pak Jaya dan para asatidz, Bapak Ibu yang senantiasa memakmurkan Masjid As-Salam. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam taat. Allah berikan hidayah untuk senantiasa istiqamah. Allah memberikan hidayah untuk senantiasa taat kepadanya, meningkatkan kepadanya, menjadikan ibadah kita makin hari makin bermutu di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz telah menjadi wasilah untuk saya hadir di pagi hari ini di Masjid As-Salam di tanggal 7 bulan Juni 2026. Mudah-mudahan termasuk hari ini kita berada di sini, Allah merahmati kita, Allah berikan kita sakinah, Allah menyebut nama kita di sekelilingnya di hadapan para malaikat, para nabiin, para syuhada, sholihin, sebagaimana sabdanya, orang yang berada di majlis zikir, majlis ilmu, maka dia akan diikuti kebahagiaan, ketenangan, sakinah, rahmat, dan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pagi ini saya masih memegang kitab Masail Ibad, masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis keempat. Ini mengenai kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengajarkan hadis ini kepada kita untuk jangan takut menjadi orang kaya, jangan khawatir menjadi orang berada, dengan catatan kekayaan itu, aset itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simply Hasanat Umar ini dari Syekh Abdul Mu'ti As-Salami, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada malaikat Jibril, simply Hasanat Umar, faqala fakanatil biharu bidada wasajarul aqlam lama kata faqala simply Hasanat Abi Bakar, faqala Umar hasanatan min hasanati Abi Bakar. Kira-kira artinya sebagai berikut, lihatkan, tell me, kalau bahasa orang Arab umum itu lihat lagi, saya lihat sufli hasanat, beritahukan kepada aku tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini dalam catatan sejarah beliau adalah memang tokoh Quraisy yang tetapi punya peran yang luar biasa. Kedudukannya juga berpengaruh kepada kaum
jadi orang yang dituain, berwibawa, punya umat, kalau ngomong didengerin, berkarisma gitu ya. Juga dia, kata anak muda sekarang, tajir melintir, asetnya banyak. Saya lihat catatan di sini, Umar bin Khattab itu untuk zaman sekarang itu, ketika dia meninggal dunia, asetnya itu 11,2 triliun. 11,2 triliun pribadinya. Ini ada dalam kitab Al-Fiqh, ya, Al-Iqtisad lil Umar bin Khattab, ya, menjelaskan aset dia ketika wafat itu asetnya 11,2 triliun. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke Madinah itu ada di kalau ini Masjid Nabawi, kalau masuk dari arah depan itu ada juga namanya hotel yang dibangun, yang asetnya Umar bin Khattab. Catatan lagi, beliau mempunyai 70.000 bidang tanah, 70.000 bidang tanah, ya. Yang asetnya itu produktif. Kemudian dia sangat menjaga RAPBN. Kalau zaman sekarang pada artinya baitul mal zaman itu, ya. Namun di sisi lain hidupnya sangat sederhana. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar seorang pahlawan dari Romawi, berjuang dari Romawi mencari presiden Saudi Arab, presiden waktu itu Arab lah ya, mencari rumahnya Umar bin Khattab. Singkatnya, ketika saya sampai di Madinah, dia lihat mana rumahnya Umar bin Khattab, karena kalau Raja Romawi itu kan pakai Islam, ya. Itu kalau dari rumah presiden di sini kita nggak tahu, tapi kalau kita mencari pahlawan kita, Umar bin Khattab itu orang yang lagi duduk di bawah pohon jambang, ya, umpamanya gitu. Jadi sangat sederhana, simpel. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menangis ketika sholat malam karena dia khawatir ada keledai ada keledai yang meleset jatuh, karena ketika dia jadi Khulafaur Rasyidin, dia khawatir ada jalanan yang rusak, takut keledai itu jatuh sampai nangis. Masya Allah. Itu Umar bin Khattab. Dan dia ketika keliling malam-malam suka, apa istilahnya itu Pak? Sidak ya, suka sidak. Kemudian dia dapatkan seorang ibu sama anaknya yang lagi masak, kagak matang-matang, ternyata yang dimasak itu batu. Kemudian buat dia sampai nangis, dia ambil sendiri karung, dia bawa sendiri, dia antar sendiri. Kira-kira ada nggak seorang presiden sekarang? Ada. Terus kemarin saya selama di mana ya? Ada Ustaz di mana? KDM. Ibu udah jalan-jalan ke sawahnya udah? Oh, kosong. Ya, apa namanya daerahnya begitu? Ya, sawah ditata, jalanannya dicat, ya udah bagus banget, buat foto-foto ya. Nah, ini gambaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis ini, ya, subhanallah, ya. Tetapi ditambahkan kemudian faqala sirri hasanati Abi Bakar, terus berikan pada saya gambaran tentang Abu Bakar, kebaikannya seperti apa? Apa jawab Jibril? Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Segitunya hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu masih hanya satu bagian dari kebaikannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dia itu Abu Bakar Siddiq itu radhiyallahu anhu itu Saminah wa
dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah mengumpulkan dana untuk perang. Kalau Umar bin Khattab itu ngasihnya masih separuh dari hartanya, katakanlah dia 100 juta, dia ngasih 50 juta untuk perang itu, tapi Abu Bakar Siddiq itu ngasihnya 100 juta. Kalau Umar bin Khattab masih memikirkan bagaimana istri dan anaknya, tapi kalau Abu Bakar Siddiq ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ini balap-balapan ada yang bagaimana engkau meninggalkan anak dan istrimu kalau misalnya semua aset itu diberikan kepada kedua Rasul? Istri dan anak saya hidupnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, dia yang memberikan otak, dia memberikan kuda, istrinya ikut support, anaknya ikut support, Asma binti Abu Bakar ikut support, Muhammad bin Abu Bakar ikut support, sampai pembantunya itu semuanya support mendukung hijrahnya Rasulullah SAW. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pagi ini dimana saya hormati, dua tokoh ini memberikan kepada kita bahwa menjadi orang kaya itu enak. Bapak-bapak, ibu-ibu dengan kaya atau dengan miskin? Sedang aja. Ya. Nanti sebab ada lanjutannya ini Mbak Surain, soal nanti perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil al-amal. Jadi memang apa saya disebut kemuliaan seseorang di dunia itu, seorang makhluk, seorang hamba itu adalah karena dia memiliki apa namanya Pak? Mal, memiliki hak, ya, memiliki hak. Itu begitu kata apa namanya Umar bin Khattab, ya, saya kutip. Hada qaulun huwa hikmatun wa masyhurun yusna'ul amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah kaulnya apa namanya Umar bin Khattab yang penuh hikmah, yang masyhur dan masyhur, ya, yang didasarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An-nasul kamil mafruh wa nas yang sempurna adalah izzudulnya bil mal wa yazdakiram bi salihil amal. Ya, seseorang bisa mulia di dunia itu karena punya harta, terus kalau mulia di akhirat itu dengan amal soleh, dengan amal soleh. Al-makna wa dalalah, ya, izzudunya bil mal yusiru ila anal karamata wa siyadata wa qurbata ala tasir umur hayati dunya wa hafizu ma'al wajhi wa istighna ala nas wa istighna ala nas yatahaqqaqu bintilabil mal al-halal wa sa'yafi. Jadi apa namanya, kalau menurut saya apa namanya berikan dari apa kode ini adalah seseorang melihat kebahagiaan orang itu di dunia itu, ya, dan dia bisa apa namanya hafizul haji, bisa punya muka dipandang orang, didengarin orang, berwibawa semua itu adalah orang yang kaya. Betul nggak Pak? Betul. Ini ada jari, kalau kaya itu, orang kaya itu telunjuk, ya Pak. Kalau kita mana? Clicking, ya. Kalau orang kaya misalnya siapa? Dadan lah misalnya. Nunjuk itu jalanan aspal rusak, ini jalan sini yang masuk ke dalam komplek. Kata orang kaya,
dia tutup, besok benerin. Wah, insya Allah seminggu beres. Ya, karena yang nutup orang yang punya duit. Bukan hanya nutup kalau orang yang punya duit itu, semennya dibawain, pasirnya dibawain, alat ngecornya dibawain, yang ngerjain dikasih duit, makan siang disiapin. Itu kalau yang itu punya duit, punya harta. Tapi model saya nuju saudara ini kumpulin masyarakat buat kumpulin di jalanan, insya Allah kagak ada yang datang. Ya. Karena cuma yang nuju dari kiri itu. Bapak-bapak ibu-ibu kalau kondangan sama orang kaya sama orang miskin, banyakkan sama ke orang kaya atau ke orang miskin? Orang miskin. Ya, kata Bapak dialogkan sama dia, kita kondangan 50.000, dia Bapak orang kaya. Ya, datangnya juga pakai batik yang paling bagus, belinya di Majestic, pesan khusus, bahannya bagus, sepatunya bagus. Kalau kondangan ke orang, tapi kalau kondangan ke orang miskin, dia mau usah gede-gede. Ya, gocap, itu juga betul dia bisa balikin. Wah, kan gitu. Ya, datang cukup pakai kaos oblong, kaos oblong. Ya, biasa. Ya, sama ketika orang kaya meninggal dunia, keluarganya kita datang berbondong-bondong bawain apa baik. Ketika yang meninggal dunia, keluarga dari orang miskin, ya ala kadarnya. Jadi kita kadang-kadang balik ya. Ya. Jadi tapi ini memang faktanya kalau begitu Pak. Jadi izul dunia itu adalah dengan punya harta. Ya. Dengan punya harta, alhamdulillah kita bisa ngasih tetangga yang susah, amin. Kemudian kita beli mobil, kemudian tetangga kesusahan mau berobat rumah sakit, kita pinjemin mobil. Bukan hanya pinjemin, ada tetangga saya subhanallah, saya contoh dia, cuma belum bisa dia beli mobil. Kalau dia ada orang pinjem, pakai pinjem mobil dia, dikasih, bukan hanya dipinjemin, ya Bu ya, tetangga saya, uang parkirnya, bensinnya, tips buat sopirnya, itu dikasih. Itu kalau orang kaya. Nah, kaya yang model begini ya boleh kita contoh. Ya. Kalau dulu kan besan Jawa dikit pakai mobilnya, ada yang bagusan, ada yang open cup, ada yang gitu ya. Ya, kemarin saya baru keluar dari daerah Kuningan, Ciledug kalau salah itu. Ya. Jadi daerahnya bukit gunung-gunung, jadi mobil yang laku di sana pakai mobil open cup. Nah di bawah belakangnya itu ada kursi-kursi kayu. Jadi saya lihat ibu-ibu itu mau manis taklim, anak-anak kayak itu pada duduk ngadep sono semuanya. Saya tanya ini mau kemana? Mau ngaji? Ya, sama dulu kondangan gitu. Jawa dikit mobilnya open cup. Ya, yang di grup ini yang mobil open namanya Sarina, Mimin, siapa lagi? Tumi, ya, Saria, segala macam itu. Ya. Kemudian ya nanti snacknya kasih aja ya, tahu isi kan gitu ya, lontong ya, itu udah bilang mana, opak, rengginang, itu ya orang-orang miskin. Kalau orang kaya mobilnya pakai Mitsubishi. Orang kaya dipilih namanya Emilia, Susi gitu kan. Snacknya beda Bu, mereka pakai
Zaman itu begitu. Saya pernah prihatin ya. Waktu saya sama nenek saya, kan saya bisa sama nenek saya itu mau kondangan dulu zamannya mobil jeep Pak, kayak mobil jeep itu kalau mobil paling top kan. Kalau mancingnya itu kalau orang kaya pakai mobil jeep, kacanya dibuka, pakai peci, pakai kasur karena pendek. Biasanya gitu. Itu rombongan besan, alhamdulillah nenek saya kebagian mobil. Itu buat saya itu pulang lagi karena nggak kebagian mobil itu. Ya saya tidak dendam, tapi suatu saat saya punya rezeki, saya ingin ajak nenek saya jalan-jalan pakai mobil. Jadi karena saat itu bikin prihatin gitu. Ya Allah, kesian pulang lagi nggak ikut besan gara-gara nggak kebagian. Tenang aja kayak gitu. Prihatin. Dia orang-orang pada kaya yang diangkat teman-temannya. Ya, giliran kita emang kagak punya, orang kagak punya akhirnya. Nah jadi memang, jadi orang kaya orang akan miskin, Pak. Makanya kalau menurut hemat saya, saudara ini, Islam itu mengajarkan kita untuk jadi orang kaya. Kaya tidak wajib, tetapi dianjurkan untuk jadi orang kaya. Mana dalilnya? Islam bukan hanya agama spiritual, tapi juga agama yang mendorong umatnya untuk mencapai kemajuan di bidang yang lain, termasuk ekonomi. Ya, itu contohnya dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan 4 sahabat Rasulullah itu semuanya rata-rata kaya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq orang kaya. Bapak-bapak kalau nanti suatu saat ke Mekah, ibu itu dulu ada namanya hotel Hilton. Terus berganti-ganti jadi Sultan Hotel, sekarang menjadi Mekah Hotel. Kemarin hajian saya di situ. Itu di lantai 5 itu ada masjid Abu Bakar namanya. Pernah sama belum? Saya doakan mudah-mudahan majlis taklim Ahad pagi tutup seminggu karena jumlahnya semuanya belum. Amin apa? Ya. Jadi tahun 99 pertama kali saya itu umroh, kemudian sampai lebaran di sana itu beberapa kali kan sholatnya di situ karena di bawah itu sholat. Jadi ada namanya Masjid Abu Bakar. Ya. Karena apa? Karena di situlah asetnya Abu Bakar Siddiq, kemudian dipakai untuk hotel, tapi kemudian masjidnya tetap ada. Namanya Masjid Abu Bakar. Begitu. Nah, Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk jadi orang yang kuat. Mana dalilnya? Wallazi ja'ala al-arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu bi rizqihi wa ilaihi an-nusyur. Ya, di surah An-Nur. Ya, surah An-Nur itu surah Tabarak. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezeki. Ya, jadi kita disuruh apa Pak? Imsi, gerak, move, ya harakah. Saya pernah sampaikan al-harakah barakah. Bergerak itu berkah. Ya, Bapak datang dari rumah baru pagi-pagi datang ke masjid salam untuk sholat berjamaah. Kemudian ikuti kajian, alhamdulillah pulang bawa. Ya, itu karena kita bergerak. Kalau dia baik di rumah, ya, kopi habis, gula habis, rokok habis, coba datang ke masjid salam, insya Allah. Nah, itu simpel, bergerak itu membuat berkah. Ya. Jadi famsu kata Allah dan surah Al itu move, bergerak, jangan diam. Ya. Umat Islam itu faedah fakulta faksol. Selesai satu pekerjaan, susul dengan pekerjaan yang lain. Ya, jangan berhenti karena apa? Karena ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang mau famsu, mau yang mau yang bergerak. Ya.
innallaha yuhibbul abdas saqi al-ghani al-khafi. Ini dalilnya ya. Dan saat Nabi Sallallahu dia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW, ya, sami itu Rasulullah SAW, sesungguhnya innallaha yuhibbul abda as-saqi, sesungguhnya Allah mencintai orang hamba yang bertakwa, tapi wal ghani, dan hamba yang kaya. Jadi jangan khawatir Pak, Allah juga suka kepada hamba yang kaya. Dengan kaya itu dia akan menjaga akidahnya. Apa hadis Rasulullah? Kadal faqru ayakuna kufur. Orang yang miskin itu nyaris membuat dia itu kufur, kafir. Dikasih susu, dikasih minyak goreng, dikasih beras, terus kasih apa lagi biasanya? Mie, ya kan Pak? Ayo tidak agama. Karena apa? Karena orang kalau lapar itu nggak tahan Pak. Dia sakit jantung kayak saya udah pasang ring 2 masih bisa bertahan. Sakit paru-paru masih bisa bertahan, prosesnya lama. Sakit paru bisa bertahan. Ya, darah tinggi masih bisa bertahan, kolesterol masih bisa bertahan. Tapi kalau al-batn ini jum, kalau perut ini lapar, siapa yang bisa tahan? Gak ada. Kalau dia sudah lapar, besi dimakan, aspal dimakan, kayu dimakan, motor ada di garasi orang, dicoket, dijual, diambil, dijual untuk makan. Itu kalau subhanallah. Jadi itu. Jadi kalau kaya itu Allah lebih suka, al-ghani lebih suka. Dari yang kedua apa? Al-mu'minul qawi khairun, ya, wa habbu ilallahi minal mu'minil dha'if, ya. Jadi Allah itu sangat suka kepada mukmin yang kuat, yang lebih kuat, yang lebih dicintai oleh Allah, ya, dibanding mukmin yang lemah, ya, lemah ekonomi. Karena bahasa kita ini tentang mal, tentang izun dunia itu bilmal, ya, tentang bagaimana kita punya aset, kita punya harta di dunia itu Allah lebih suka. Ya, tadi saya sampaikan membuat kita itu punya punya karisma, punya wibawa, ya. Diwongi itu apa? Diorangi, dianggap, karena kita punya harta. Ya. Biasanya kulturnya orang yang punya hutang budi itu pada orang yang benih itu berat. Punya hutang budi itu berat. Misalnya kalau ada orang yang punya hutang, nah sementara yang beri hutang itu melakukan keburukan, kesalahan, melenceng, itu nggak berani berubah. Betul. Karena dia punya, itulah kelebihan orang punya duit. Ya. Halo? Jadi enakan kaya apa enakan miskin? Kaya. Ngasih mertua ada, ibu. Ngasih adik ada, ngasih tetangga ada, ngasih ponakan ada, mau beli PCE ada, mau beli Alfa ada, mau umroh ada, mau beli sawah ada, mau bangun villa ada, mau nambah ya, mau nambah aset ada, masya Allah, ya. Itu kelebihan orang kaya. Nah, jadi kita sepakat ya pagi ini habis saya nanti. Jadi jangan khawatir menjadi orang kaya, karena memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti kalau ada warning peringatan Allah tentang orang, misalnya gini lah, dunia fitnah, dunia itu kan fitnah ujian, dan fitnah ummati al-mal, kata Rasulullah. Dunia ini kan penuh ujian, dan ujian umat itu kata Rasulullah harta. Itu sifatnya bukan berarti kita tidak boleh kaya.
Sifatnya itu ada ulama tafsir mengatakan, hadis mengatakan sifatnya warning. Kaya boleh, tetapi jangan sampai kekayaan itu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai sini saya juga ada keperluan ke Depok. Nanti kita yang dikhawatirkan adalah penutup kajian pagi ini, kita itu seperti Sa'labah, Pak, seperti pernah kena Sa'labah? Pernah dengar? Siapa? Ya, nanti kita kapan-kapan cerita tentang Sa'labah. Artinya tetap ya, Rasulullah pun mengizinkan, mendoakan dia jadi orang kaya. Nah, yang dikhawatirkan Rasulullah adalah seperti Sa'labah nanti. Bagaimana Sa'labah itu? Nanti kapan-kapan kita ceritakan. Tapi pagi ini yang penting adalah kita boleh ingat-ingat menjadi motivasi bagi kita. Izzud dunya bil mal, ya, ini salah satu dulu, bahwa kemuliaan di dunia ini kita dianggap kita punya karisma, kita bisa memberi, kita bisa menjaga akhirat kita, bisa manfaat untuk orang lain. Itu kalau kita punya harta. Deal? Mudah-mudahan jadi orang kaya semua. Coba udah 70 kaya dari mana? Nanti kita tanya. Enaknya gimana kalau sudah 70 ya? Saya 70 rumah segini-gini ya udah. Kaya yang model apa yang sudah sosial itu? Ya siapa tahu dengan ada tol lewat sini Pak, ya lewat Pisangan, penggusuran tol, kalau belum dapat alhamdulillah kena gusur. Allahu Akbar. Terima kasih, mari kita tutup dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana